Halo Kak Maya. Halo, halo Kak. Okay, we're still waiting for the viewers. Oke, nggak apa-apa. Okay, selamat datang teman-teman semua. Halo, selamat datang teman-teman. Okay, sebelumnya better kalau kita kenalan dulu ya. Jadi di sini aku mau kenalin dulu. Jadi Cakrawala Bahasa itu adalah satu komunitas atau platform untuk memfasilitasi teman-teman pemuda untuk berkembang di bidang sosial, pendidikan, dan juga usaha atau sosial. Dan Cakrawala Bahasa juga sama bagi adik-adik yang yatim, bagi adik-adik yatim dan duafa. Jadi buat teman-teman di sini yang mau join jadi membernya channel bahasa, gampang banget caranya. Tinggal follow akunnya Cakal Bahasa, terus share dan isi form registrasi yang ada di bio link Instagramnya Cakal Bahasa gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ya Kak ya. Kita masuk ke bincang sore ini. Jadi sore ini kita kedatangan speaker yang keren banget sih menurut aku. Jadi sore ini kita bakal bincang-bincang bareng sama Kak Maya Nadila, dan untuk tema sore kali ini adalah akselerasi mimpi menjadi calon dokter muda di usia muda gitu. Betul Kak? Ya, betul. Oke. Mungkin sebelumnya Kak Maya boleh kenalan dulu Kak. Teman-teman di sini pengen kenal banget sama Kak Maya kayaknya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Maya Nabila, biasa dipanggil Maya. Tapi mau dipanggil Nabila juga boleh sih, karena banyak yang manggil kayak gitu. Oke, Terus, oke. sekarang aku lagi jadi mahasiswi S3 di ITB. Oke. Wah, aku bisa banget sih kayaknya ketemu sama Kak Maya. Karena aku juga orang Bandung, Kak. Iya, lagi nggak di Bandung soalnya, belum balik-balik Ya, karena sayang banget corona. ya. Gak apa-apa, ntar kalau misalnya udah ke Bandung, mungkin kita bisa ketemu. Semoga. Oke, ya, Boleh. kita langsung aja ya, Kak ya. Mm-mm. Jadi kan Kak Maya ini tuh dikenal dengan mahasiswi S3 termuda di ITB ya, Kak. Di sini kita penasaran banget nih, pingin gali ilmu dari kakak gitu. Gimana sih? Oh ya gini, kalau misalnya namanya pelajar dan mahasiswa itu identik banget sama yang namanya belajar, ya nggak sih Kak? Ya, benar. Hmm. Nah, menurut kakak sendiri, arti penting dari belajar itu apa sih Kak? Boleh sharing ke kita nggak? Eh, Mungkin beda orang beda definisi mengenai belajar ya. Tapi yang namanya dalam kita hidup aja sejak awal kita lahir itu tuh sebenarnya proses belajar gitu. Mulai dari kayak belajar berbicara, Oke, jalan, belajar memahami komunikasi dan semacamnya, kita udah belajar. Dan orang suka nanya kayak, emang belajar itu seberapa penting? Kalau menurut aku pribadi, belajar itu sangat penting sih, karena untuk menjalani banyak hal dalam kehidupan itu, entah tentang sekolah, pekerjaan dan semacam, belajar. Bahkan dalam kita bersosialisasi aja kita perlu belajar memahami mana orang lebih tua, lebih muda, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting belajar, apapun definisinya belajar, selama itu dalam hal yang baik ya, bukan belajar yang buruk, misalnya belajar ngehack atau nge-crack apalagi gitu-gitu. Jadi kayak belajar penting itu sih menurut aku. oke, keren-keren. Oh iya, kalau misalnya belajar nih, kalau misalnya buat Kak Maya kan belajar itu dari manapun ya Kak. Nah, Hmm. kalau misalnya belajar dari segi pelajaran yang ada di sekolah, karena atau dari mungkin di kampus, karena kadang beberapa dari kita tuh masih bingung banget ya gimana caranya tuh kita tuh dapat mood buat belajar gitu, karena kadang kita masih bingung banget gimana nemuin apa ya, kayak cara yang pas buat kita tuh belajar tuh kayak gimana gitu, karena dengan kita nggak tahu cara kita yang belajar yang baik itu kayak gimana, kadang kita tuh malas belajar gitu Kak. Oh iya sih. Kalau belajar itu tuh emang harus dicoba semua sih ya Kak, menurut aku. Karena aku pribadi awalnya itu tuh aku pribadi awalnya itu belajar biasanya suka sendiri.
mulai dari entah cuma baca buku atau ngelihat video-video atau belajar dari kampus doang atau sekolah. Cuman sering berjalan waktu ternyata kalau kita belajar sendiri tuh pengetahuan kita terbatas dengan apa yang kita baca atau terbatas dengan apa yang kita tonton. Jadi aku mulai beralih, selain belajar sendiri aku berdiskusi. Jadi kalau teman-teman yang punya kendala terkait belajar, entah karena rasa malas atau karena banyak yang nggak ngerti kalau belajar sendiri, mungkin bisa mencoba untuk pergi diskusi gitu. Jadi nggak mengharuskan kayak pergi les dan semacamnya, tapi penting rasanya untuk berdiskusinya itu bersama orang-orang yang mau belajar. Jadi bukan yang kayak kita bikin kelompok belajar, sekian orang berkelompok, sekian orang yang belajar, bukan kayak gitu. Tapi memang kita berkumpul untuk belajar dan berdiskusi gitu. Dan supaya menghindari rasa malas juga penting memiliki lingkungan yang kondusif dan mendukung untuk belajar. Jadi kayak kebetulan aku kuliah di ITB, teman-teman aku banyak yang rajin juga. Mau nggak mau kalau aku malas, jadi justru kayak ngerasa aneh gitu. Kok aku sendiri malas saat orang lain lagi berusaha gitu. Jadi akhirnya aku akan belajar kayak gitu. Oke. Iya sih, sebenarnya lingkungan itu berpengaruh banget nggak sih sama sama ini ya, kayak sama mood kita gitu. Terus dan kadang kalau misalnya kita punya lingkungan yang buruk, yang tadinya kita rajin belajar itu bisa jadi hancur gitu kan sih Kak? bener sih itu Kak. Iya bener banget kan. Oke. Kalau misalnya dari Kak Maya sendiri nih, boleh diceritain nggak sih Kak pengalaman dari ini kan Kakak kan tadi katanya punya lingkungan yang menarik, yang ini kan di ITB itu lingkungannya suka belajar gitu. Kalau misalnya dari Kak Maya sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak males tuh tiba-tiba gara-gara teman-teman Kakak tuh pada semangat gitu jadi ikut belajar. Boleh nggak sih diceritain Kak kayak ada pengalaman menarik gitu? Sebenarnya dulu aku malas belajar itu karena memang malas belajar bareng itu karena malas keluar kan, karena kalau kita belajar kelompok itu biasanya kita harus pergi keluar, entah itu duduk di tempat kayak di tempat belajar coworking space atau mungkin kita harus belajar di kampus dan semacamnya. Jadi aku biasanya malas karena itu. Kemudian aku baru mulai berubah karena ternyata ketika aku belajar sendiri ada beberapa hal yang aku nggak bisa pahami sendiri gitu. Kemudian aku ngelihat misalnya kayak ini situasinya contoh setelah aku belajar sendiri dan teman-teman ada yang belajar kelompok, ternyata nanti pas lagi ujian, terus teman-teman pas selesai ujian bilang gini, ini yang kita pelajari kemarin kan, sedangkan ternyata aku nggak ikut di sana gitu, dan aku nggak tahu soal itu, aku nggak tahu perkala itu gitu. Akhirnya aku pikir, oh ternyata selain belajar sendiri emang kita ketemu teman-teman kayak gitu.